Haleluya, puji Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Kembali lagi bergabung dalam BOS, Blessing of Sola Gracia, dalam program Yesusku Dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini tanggal 4 Mei 2021, hari Selasa, dengan saya sendiri, host hambanya Roslain J. Horopu Peleng, dan suami saya adalah Yusuf Leo Peleng, dan pelayanan kami di GPDI Sola Gracia Tangerang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati malam hari ini. Yesusku Dahsyat akan diperdengarkan kembali bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus Dahsyat akan senantiasa menjadi milik kita, senantiasa selalu memberikan pertolongan mujizat, kuasanya yang dahsyat ada di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan saat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum mulai program ini, saya akan memuji Tuhan dengan pujian betapa dahsyat karya Tuhan. Apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi masalahmu, Yesus dahsyat, selalu dahsyat dan tetap dahsyat dalam setiap hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan memuji Tuhan. Betapa dahsyat karya Tuhan. Betapa dahsyat karyamu, betapa hebat perbuatan tanganmu. Ku rasakan, ku nikmati semua kasih-Mu. Ku berkemenangan bersama-Mu, Yesus. Betapa dahsyat karyamu, betapa hebat perbuatan tanganmu. Ku rasakan, ku nikmati semua kasih-Mu. Ku berkemenangan bersama-Mu, Yesus. Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh hebat. Ku rasakan karya-Mu di hidupku. Ku berkemenangan, ku menikmati bersama-Mu. Tuhan, selalu ada mujizat. Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh hebat. Ku rasakan karya-Mu di hidupku. Ku berkemenangan, ku menikmati bersama-Mu. Tuhan, selalu ada mujizat bersama-Mu. Tuhan, selalu ada mujizat. Haleluya, Tuhan, bersama Engkau selalu ada mujizat. Pertolongan-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Kasih sayang-Mu sungguh ada bagi setiap kami. Dan kami akan melihat, kami akan mendengar, dan kami akan merasakan mujizat-Mu dahsyat dan luar biasa nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua pada saat malam hari ini. Saya percaya berkat Allah senantiasa menjadi bagian kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini kita akan bergabung bersama dengan narasumber. Haleluya, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
dari Ambon. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan biar sinyal itu tidak terganggu ya. Dan kita bisa tersambung dengan narasumber pada malam hari ini. Yesus dahsyat, selalu dahsyat. Yesus dahsyat milik setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apabila kita percaya kepada Yesusku, apabila kita percaya, ya, maka Dia ada bagi engkau. Dia ada bagi engkau. Dia akan senantiasa menolong engkau. Dia akan melawati setiap kita. Firman Tuhan berkata, tatkala kita berseru, maka Dia akan menjawab setiap pergumulan kita. Tatkala kita memohon kepada Tuhan, maka kuasa-Nya yang dahsyat itu akan jadi nyata di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan bagi yang sudah bergabung, Melani Putri, Ibu Ike, Bugem Ike, Bugem Mailing Pede. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bergabung bersama Yesusku dahsyat, maka kita akan senantiasa melihat kedahsyatan Tuhan selalu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan bergabung dengan narasumber yang dari Ambon. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah kasih sayang Allah senantiasa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Narasumber belum memonitor pada malam hari ini ya, tetapi tadi sudah ready banget. Dan mari kita sambil menunggu narasumber selamat bergabung kembali, Bapak Chong, Ibu Sani. Saya percaya, yakin Ibu Yani Mariam. Saya percaya bahwa Yesusku dahsyat akan senantiasa menjadi bagian setiap kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita melihat bahwa Yesus ada bagi engkau. Ya, kalau kita melihat orang mungkin kita akan kecewa, tapi tatkala kita memandang Yesus yang dahsyat itu, maka itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa pada malam hari ini bersama dengan Ibu Erni ya, bersama dengan Ibu Erni. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan akan senantiasa nyata di dalam setiap kita pada malam hari ini. Yesus dahsyat. Puji Tuhan, kita berdoa biar narasumber akan memonitor kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan membaca sambil menunggu narasumber untuk bergabung bersama dengan kita. Mari kita membaca firman Tuhan tentang tatkala kita dengan tulus kita berseru kepada Tuhan, maka Dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Narasumber, kita lagi menunggu narasumber bisa bergabung, bergabung dengan kita pada malam hari ini. Ya, narasumber sudah memonitor, narasumber sudah melihat ya. Kita akan membaca, tetapi kita mau sambungkan dulu dengan narasumber pada malam hari ini. Yesus dahsyat, tetap dahsyat dan selalu diperdengarkan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus yang dahsyat. Saya akan coba menggabungkan dengan narasumber. Saudara, narasumber Ibu Gembala Erni dari Ambon. Puji Tuhan. Kalau di sini jam 7. Kalau di Ambon saat ini jam 9 ya. Ya, puji Tuhan. Dan saya percaya bahwa Yesus dahsyat selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Ibrani, saudara ya. Di Ibrani 10 ayat 22 sambil haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, narasumber sudah memonitor. Puji Tuhan, biarlah internet bagus sehingga
firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bu narasumber. Firman Tuhan dari Ambon. Ya, Yesus yang dahsyat akan diperdengarkan lewat hambanya yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan. Puji Tuhan, bisa memencet tombol warna hijau sehingga kita bisa bergabung pada malam hari ini. Dan Yesus yang dahsyat, tetap dahsyat, akan selalu diperdengarkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya akan coba menggabungkan dengan narasumber. Ya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Narasumber Bugem Erni lagi mencoba terhubung dengan haleluya tombol warna hijau, Bugem. Puji Tuhan. Yesus dahsyat, selamat bergabung. Bu Friska Tanggulungan, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Kita akan merasakan kedahsyatan Tuhan pada malam hari ini. Bahwa Yesus selalu ada dan tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati setiap kita, haleluya. Kita akan puji Tuhan, haleluya. Saya akan menggabungkan dengan narasumber pada malam hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dari Ambon Manise, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Kita akan mendengarkan, haleluya. Puji Tuhan, bisa dipencet lagi Bugem tombol warna hijau, amin, haleluya. Puji Tuhan. Ibu Ritna Rengkung, puji Tuhan. Aduh, di Mom Norce Tilaar, puji Tuhan. Lagi di Manado, puji Tuhan. Cepat balik Mom Norce, puji Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat sedang menunggu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan tergabung dalam nama Yesus. Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, kita akan tergabung dengan narasumber. Haleluya. Puji Tuhan, akhirnya kita tergabung dengan narasumber dari Ambon. Sekarang jam 9 di Ambon. Puji Tuhan. Tapi kelihatannya masih jam 5 karena Bugemnya penuh dengan semangat dan senyum yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati hari ini. Yesus dahsyat akan diperdengarkan lewat hambanya yang diurapi, lewat firman dan lewat kesaksian yang dahsyat. Sehingga engkau yang sakit, engkau bertahan. Maka engkau akan melihat jamahan Tuhan di dalam hidupmu. Bertahan dalam Yesus dahsyat. Bukan langkah awal tapi langkah terakhir. Engkau ada tetap di Yesus dahsyat. Sakitmu, apapun persoalanmu malam hari ini, Yesus yang dahsyat akan menolongmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan masuk, saya serahkan kepada narasumber yang diurapi oleh Tuhan. Nanti narasumber akan memperkenalkan diri dan berdoa. Setelah itu kita akan masuk kepada firman Tuhan yang akan memberkati setiap kita malam hari ini. Puji Tuhan, silakan Bugem cantik yang manis dari Ambon. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Amin. Yang memberi kesempatan buat saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dan kesaksian pada hari ini. Saya Erni Tari Nahatrai, aslinya dari Kupang, tapi sekarang pelayanan di Ambon. Oh, haleluya. Ya, bersama suami saya melayani di Ambon sejak tahun 2002. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Saya berdoa ya, Bu ya? Yes. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat malam yang indah ini, di mana hamba-Mu telah dipercayakan oleh Tuhan lewat hamba-Mu, Ibu Jen. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami akan mencari kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan iman percaya kami. Engkau Allah yang tetap dahsyat, kuasa-Mu tidak pernah berubah sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami ini hal itu Tuhan.
sepanjang kami mengiring akan Engkau, kedahsyatan-Mu dan perkara-perkara ajaib dapat kami alami dalam Amin. kehidupan. Dan terbukti Amin. pada malam ini, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Amin. Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan akan membangkitkan iman percaya kami, sehingga kami tetap teguh berdiri. Kami tak akan Amin. menyerah, tapi berbagai macam tantangan hidup Haleluya. depan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, pengungkapan Allah Amin. terjadi. Berkatilah acara Yesus dahsyat ini, sehingga menjadi berkat bagi Amin. siapa yang mendengar dan Amin. menyaksikan. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membagikan firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di dalam Matius 15. Mungkin memperkenalkan ya, Bu Gem. Ya? Saya sudah perkenalkan. Ya, Iya, iya. saya Iya. nama saya Amitari dari Ambon. Yes. Iya. Dan Langsung. oh ya, kita akan membagikan firman Tuhan. Saya membagi firman Tuhan di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28 tentang perempuan Kanaan yang percaya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Kata itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Amin. Haleluya. Saya pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengambil judul pantang menyerah, pantang mundur. Amin. Mantap. Ya. Kita lihat bahwa peristiwa ini terjadi setelah Yesus berada di Genesaret ya. Dia baru saja bertemu dan dalam pasal 14 bagaimana Yohanes Pembaptis telah dibunuh dan orang Yahudi banyak berbicara dengan Yesus tentang adat istiadat. Kemudian Yesus pergi dari Genesaret. Yesus pergi ke satu daerah Tirus dan Sidon. Yang akan saya berbicara tentang bagaimana perempuan Kanaan atau dalam Markus menyebut dia sebagai seorang perempuan Siro-Fenisia, ya. Dia mempunyai iman yang luar biasa. Amin. Seorang perempuan Kanaan, bukan bangsa Israel ya, bangsa kafir. Yes. Tapi kita lihat proses yang dia alami luar biasa ya. Perempuan Kanaan ini datang kepada alamat yang benar. Dia mengalami satu persoalan di mana anaknya mengalami kerasukan setan, sakit ya. Mungkin juga sering mendengar cerita ini. Tetapi yang menarik dari perempuan ini, seorang perempuan kafir yang bisa memiliki iman yang sangat luar biasa. Ya, perempuan ini datang kepada alamat yang benar. Dia datang kepada Tuhan Yesus yang dahsyat. Yesus yang luar biasa, dia katakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Luar biasa. Walaupun dia seorang yang dikatakan kafir, tapi saya tahu dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia katakan bahwa Yesus anak Daud. Berarti dia tahu kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah keturunan dari Daud. Dia minta belas kasihan Tuhan.
kasihanilah aku, ya Tuhan. Tetapi yang saya mau kita perhatikan di sini bukan bagaimana perempuan ini mengenal Tuhan, tapi bagaimana proses yang dialami oleh perempuan ini. Amin. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah benar Yesus tidak menjawab dia? Kita tahu bahwa kita memiliki Yesus yang luar biasa, Yesus yang dahsyat. Amin. Allah peduli akan kehidupan kita. Tetapi dalam hal ini, Allah ingin melihat kesungguhan dari perempuan Kanaan ini. Yesus ingin melihat bagaimana perempuan ini menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Bahkan kita lihat murid-murid yang dekat dengan Yesus menyuruh perempuan ini untuk pergi. Mereka merasa terganggu. Mungkin dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ini saya kembalikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan, kadang-kadang orang di dekat kita, orang-orang yang kita anggap luar biasa, bisa menjadi penghalang untuk kita meraih berkat Tuhan. Lihat perempuan-perempuan murid ini mengusir perempuan itu. Kata mereka kepada Yesus, suruhlah ia pergi karena ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dalam perjalanan pelayanan kita atau pengiringan kita dengan Tuhan, bisa saja Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk memproses kita. Seperti murid-murid ini. Yes. Mereka justru mau mengusir perempuan Kanaan. Suruh ia pergi. Nah, bagaimana dengan kita? Adakah orang di sekitar kita yang bisa meruntuhkan iman percaya kita? Mungkin saat kita mau serius dengan Tuhan, mungkin saat kita berdoa dan bergumul, tetapi orang-orang di sekitar kita bisa saja tidak mendukung. Tetapi disinilah diminta bagaimana iman kita tetap bertahan. Saya sangat tertarik dengan Kanaan ini. Haleluya. Sekali tantangan dari orang yang seharusnya menjadi teladan, tapi dia tidak mundur sedetik. Saudara dan saya mungkin Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan itu sering. Yes. Mungkin Bu Gem juga mengalami ya dengan sesama pelayan, sesama hamba Tuhan. Kadang-kadang proses, tetapi kita berdiri atas janji firman Tuhan. Saya melihat selanjutnya, ketika dia sudah mau diusir, dan Yesus mengeluarkan perkataan ayat yang ke-24 dikatakan begini, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini kebenaran. Oh, Yesus katakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan perkataan Yesus adalah perkataan yang benar. Karena memang pada saat itu Yesus diutus khusus orang bangsa Israel yang terhilang. Tetapi bukan berarti bahwa kami tidak masuk hitungan dalam Yesus. Tapi di sini Yesus menyatakan kebenaran yang sesungguhnya bahwa pada saat itu dia datang kepada orang-orang yang terhilang dari Israel. Tapi saudara, ketika perempuan ini mendengar kebenaran itu, apakah dia putus asa? Apakah dia kecewa lalu dia pergi? Saudara, saya sangat tertarik dengan ayat yang ke-25 ini. Di situ serangka yang menunjukkan Tuhan iman dari perempuan Kanaan ini. Saudara lihat, waktu Yesus mengatakan kebenaran itu, tetapi apa? Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, kata Tuhan, tolonglah aku. Luar biasa, bukan? Amin. Yesus dahsyat, Yesus tahu sampai kedalaman hati perempuan ini. Waktu dia menyatakan kebenaran itu, dia tahu bahwa perempuan itu tidak akan kecewa. Perempuan itu tidak akan mundur sedetik pun. Perempuan itu justru makin mendekat, saudara. Saudara, di tengah-tengah hal yang begitu menghimpit kesesakan hidup. Haleluya. Jangan kita menjauh. Lihat seperti perempuan Kanaan ini ketika dia tahu bahwa Yesus hanya datang untuk orang-orang Israel, dia tetapi mendekat. Dia lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Dan dia
menyembah kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan dia tetap pada satu komitmen permintaannya kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Amin, saudara. Ketika saudara masih menunggu Haleluya. jawaban, dengar saudara makin merendah hati di hadapan Tuhan, makin merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan lihat, sampaikan apa yang menjadi permohonan kita. Jadi saya melihat langkah pertama yang diambil perempuan ini, pertama alamat yang benar, yaitu Tuhan itu. Yang kedua, perempuan ini semakin mendekat dan merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan dia tetap matanya tertuju kepada Tuhan. Dia permintaannya, dia tidak tergoyahkan. Dia mengalami bagaimana murid-murid ingin mengusir dia. Bagaimana Yesus menyatakan kebenaran bahwa pada saat itu hanya datang kepada orang Israel. Tetapi perempuan ini tidak putus asa. Langkah kedua, dia makin mendekat dan dia melakukan hal yang luar biasa. Menyembah dan menyampaikan permohonannya. Pertolongan, minta pertolongan daripada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Amin, amin. Ini diproses bukan saja bagaimana keteguhan dia, imannya kepada Tuhan, bagaimana permintaan doanya itu dia tetap pertahankan doanya di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga di sini dia di proses Tuhan, ego, harga dirinya ya. Saudara perhatikan 26, di sini kata kepada dia, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Saya membaca, saya mencoba mempelajari tentang kenapa sampai Yesus mengatakan. Ternyata anjing di sini anjing piaraannya. Jadi biasanya bangsa Israel bukan anjing-anjing liar, tapi memakai kata krunusia ya. Jadi anjing yang dipelihara. Jadi di sini mengatakan kebenaran karena memang bangsa Yahudi pada saat itu menganggap bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub digambarkan seperti orang kafir atau anjing. Tapi saudara, satu hal yang di sini, langkah yang ketiga yang diambil oleh perempuan ini, ayat yang ke-27. Jadi kuncinya yang pertama tadi dia dalam ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan langkah ketiga yang diambil oleh perempuan ini adalah dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak tersinggung, saudara. Dia tidak tersinggung dengan perkataan Yesus. Dia malah membenarkan. Karena Yesus dia tahu. Saya tahu bahwa dia punya pemahaman yang benar tentang Allah, bahwa Yesus itulah kebenaran. Sehingga dia tidak pernah menyalahkan. Dia katakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa. Dia merendahkan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak tersinggung dengan perkataan Yesus. Malah dia benar Tuhan. Dan semakin dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, dia katakan, namun anjing itu pun makan remah-remah dari meja tuannya. Artinya, ini perempuan itu menerima perkataan Kristus. Dia tidak tersinggung. Jadi dalam hal ini, perempuan ini juga diproses tentang harga dirinya. Bagaimana dia tetap teguh kepada Tuhan walaupun harga dirinya sepertinya dijatuhkan. Dia tidak tersinggung. Bahkan dia membenarkan Tuhan. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja. Amin, haleluya. Rasa saudara. Amin, haleluya. Anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, seringkali kita pun mengalami proses ini ya. Amin, haleluya. Maret sampai ke hampir masuk Mei, saya juga mengalami hal itu. Bagaimana saya hadir dalam suatu tempat dan tidak dianggap sedikit pun.
Tapi ketika saya mengalami hal itu, harga diri saya sepertinya tidak ada. Di situ Tuhan mengingatkan saya tentang pengorbanannya di atas kayu salib. Dia yang adalah Allah, adalah Tuhan yang luar biasa. Dia juga mati di kayu salib. Dia menanggung dosa kita. Ketika penderitaannya di kayu salib, dia diludahi, dia dicambuk, dia dimahkotai duri. Padahal dia tidak bersalah sedikit pun. Dosa-dosa kita lah yang ditanggung. Dan saya yakin bahwa perempuan ini ketika dia dikatakan disamai dengan anjing, dia tidak tersinggung. Saudara, hari-hari ini banyak orang mencari nama. Ketika dia mengalami ketersinggungan dengan seseorang, dia mau mundur. Ada yang kecewa kepada hamba Tuhan, ada yang kecewa kepada anak Tuhan. Tapi kita lihat bahwa perempuan di sini tidak kecewa. Malah dia maju. Amin. Yes. Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah. Yes. Saudara, perempuan ini lolos ujian. Apa yang terjadi? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah Amin. Dan seketika juga itu anaknya itu sembuh." Haleluya. Iman dari perempuan karena oleh Tuhan. Saudara, maukah saudara menerima pujian dari Tuhan? Bertekunlah dalam penderitaan. Bertahanlah dalam penderitaan. Berdirilah teguh dalam iman kepercayaanmu. Karena kalau Tuhan sanggup melepaskan Kanaan ini dari kerasukan setan, apapun masalah saudara dan saya pada dia tetap Allah yang sama. Kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 katakan bahwa Yesus Kristus tetap sama. Kita buka bersama dalam Ibrani 13. Demikian bunyi firman Ibrani Tuhan. 13. Ayat yang ke-8. Yes. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus yang haleluya melepaskan anak dari perempuan Kanaan ini dari kerasukan setan. Dia juga sama. Amin. Allah yang dan saudara sembah. Dia tetap dahsyat. Katanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, haleluya. ketika kita mengiring Tuhan, kita banyak mengalami proses karena Allah menyukai proses. Benar. Tidak ada yang ya. Mungkin kalau diceritakan bagaimana proses yang dialami oleh perempuan Kanaan atau kita secara pribadi, banyak hal kita alami bersama dengan Tuhan. Tapi hari ini kita terus menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita terus menikmati kuasa dan dalam hidup kita. Itu membuktikan yang tetap sama, dia tetap dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang telah dipaparkan oleh narasumber bagi sahabat Yesus Kudahsyat. Sekarang saudara, satu pertanyaan, apakah engkau akan mundur apabila mengalami persoalan? Apakah engkau akan mundur apabila engkau diproses oleh Tuhan? Apapun proses yang engkau alami, Yesus dahsyat selalu akan memberikan kemenangan. Puji Tuhan, tema yang luar biasa ya pada malam hari ini, yaitu pantang menyerah atau pantang mundur ya. Puji Tuhan. Jadi saudara, apapun persoalan, kita sudah mendengarkan sedetail mungkin apa yang dikatakan oleh narasumber yang diurapi oleh Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan akan memberkati setiap kita yang ada di ujung telepon ini, saudara. Bahwa apabila engkau tidak menyerah, engkau tidak mundur dengan proses yang engkau hadapi hari-hari ini, lewat sakit penyakit, lewat proses ekonomi, usaha pekerjaan, kalau engkau tidak mundur, engkau tidak menyerah, saudara, maka pertolongan Tuhan akan senantiasa engkau lihat. Ya, pertolongan Tuhan
akan jadi nyata dalam hidupmu. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini yang kembali menyejukkan setiap kita pemirsa, sehingga engkau akan menerima kesembuhan, pertolongan, keselamatan daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati saya, bahkan kepada narasumber pantang menyerah ya, pantang menyerah ya, kayak tadi ada luar biasa pengalaman yang barusan terjadi, pantang menyerah, makanya diteguhkan lewat firman Tuhan hari ini. Tapi next nanti saya akan bagikan kepada pemirsa tentang tidak menyerah, pantang mundur, maka Tuhan akan nyatakan mujizat. Hal sekecil apapun saya selalu katakan, kalau Tuhan bercampur tangan, kalau Tuhan berkehendak, maka jadi. Nanti next saya akan bagikan kepada pemirsa Yesusku dahsyat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, benar-benar connect pengalamanku barusan dengan firman Tuhan hari ini. Jadi saudara yang ada di ujung telepon ini, engkau bertahan sampai akhir, maka engkau akan melihat mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Pantang menyerah, yang tidak pernah mundur dalam setiap persoalanmu apapun yang engkau alami, maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa, kesaksian yang hidup yang akan memberkati setiap kita lewat narasumber yang diurapi pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan narasumber. Saya ingin bersaksi bagaimana panggilan Allah dalam hidup saya. Saya 6 bersaudara. Saya aslinya memang tinggal di Ambon, tapi orang Kupang. Dari Kupang bisa Tenggara Timur. Jadi sejak kecil memang Tuhan sudah menyatakan rencananya buat hidup saya. Tapi memang iblis ingin menggagalkan ya. Jadi kalau saudara tahu, yang normalnya seorang anak dalam kandungan ibu adalah 9 bulan 10 hari ya. Ya. Tetapi saya seharusnya lahir pada bulan Mei, saya sampai 11 bulan dalam perut ini. Luar biasa. Betah banget ya. Dan saya tinggal di kota kecil ya, di Kupang pada tahun, saya kelahiran tahun 1972, jadi 48, 49 yang lalu. 49. Ya, 9 ya, bulan Juli nanti. Ya, beda satu sama saya. Ya, tidak ada dokter yang seperti sekarang ada spesialis kandungan. Jadi ibu saya sangat menderita karena sudah 9 bulan, tambah 3 bulan lagi baru saya lahir. Tapi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal ya. Ayub 42 ayat 2 bilang, tahu rencanamu tidak pernah gagal. Dan dengan kehadiran Tuhan saya bisa dilahirkan, dan sampai saat ini saya bisa melayani Tuhan. Amin, haleluya. Nah, perempuan Kanaan itu mengalami proses, saya pun diproses Tuhan. Sejak saya menyerahkan diri untuk sekolah Alkitab, pertama saya melayani di Kupang, di sekolah Alkitab Kupang ya. Karena mama saya masih merampungkan saya. Saya anak yang sakit, maksudnya tidak normal dari lahir ya. Terus mereka saya jauh dari katanya masih waktu itu masih umur 17 tahun ya. Masih muda sekali. Mereka meragukan kalau saya bisa melayani Tuhan. Jadi saya mengikuti orang tua. Sekolah Alkitab Kupang GPDI punyanya almarhum J.A. Karunden, ya. Iya. Setelah itu saya praktek lagi di gereja saya di Oipura, J.A. Karunden. Dan setelah saya praktek situ, izinkan saya di sekolah Alkitab BJ ya, Batu Malang. Saya angkatan yang ke-38. Terus sekitar tahun 90. Angkatan 38. Di situ pun saya mengalami proses seperti bangsa Israel ya. Mereka mengalami di padang gurun yang seharusnya berjalan menuju tanah Kanaan itu cuma berapa minggu ya atau berapa hari. Tapi mereka harus berputar-putar selama 40 tahun. Dan setelah saya keluar dari Nusa Tenggara Timur, maksudnya Kupang, saya diputar-putar Tuhan luar biasa.
Jadi setelah saya sekolah Alkitab Beji angkatan 98, praktek di Jakarta, di situ saya tidak bertahan. Saya tahu ya, saya tidak bertahan. Saya pindah lagi ke pendeta. Ada satu pendeta di situ saya bisa bertahan. Tapi kemudian saya pindah lagi ke Bandung, melayani di Bandung. Dan Tuhan, saya kembali ke Kupang. Ke Kupang saya di orang tua untuk lanjut ke sekolah Alkitab Salatiga ya, sekolah tinggi Alkitab Salatiga. Amin. Ini lagi di proses Tuhan. Setelah saya ambil D3-nya dan saya betul-betul mengalami proses Tuhan, saya kembali ke Surabaya ke tempat kos kakak saya. Dan di situ saya sekolah lagi di Sekolah Tinggi Teologi Abetani. Kemudian saya PKR di Ambon dan bertemulah dengan suami saya. Sehingga akhirnya saya menikah. Nah, di sini Panjang jalannya ya. Panjang jadi jalannya ya. jalan saya, jadi saya merasa bahwa kehidupan saya seperti bangsa Israel. Karena saya tidak pernah lolos ujian. Jadi dari satu tempat praktek ke tempat praktek saya berpindah-pindah. Memang saya bertahan 1 tahun, 2 tahun. Tapi saya tidak mendalami Diproses terus. Ya. Sampai di Ambon, di situ saya bertemu dengan suami saya, kami sama-sama melayani. Dan saya mengalami proses dalam rumah tangga. Tuhan baik, saya dipertemukan dengan suami yang mengerti saya, yang lebih dewasa daripada saya, yang sangat menunjang pelayanan saya. Jadi selama 6 tahun saya di 2001 saya menikah, 2008 baru saya full melayani. Jadi 6 tahun lagi saya diproses. Saya tidak melayani, saya hanya mengajar sekolah minggu. Saya tidak full seperti sekarang. Setelah 2008 baru saya diangkat jadi PDP. Jadi sampai sekarang si pendeta pembantu. Tapi saya melihat bagaimana proses saya mulai dari ego, mulai dari sifat manja, mulai dari segala sesuatu. Seperti perempuan Kanaan ini. Dan disinilah saya mulai usia saya yang hampir masuk sebentar lagi 49 tahun. Disitulah saya melihat sedikit demi sedikit proses Tuhan itu mulai menghancurkan segala ego. Dan di menjelang saya 49 tahun ini, benar-benar Tuhan memproses rasa tertipu saya. Karena itu kenapa malam hari ini saya mengambil tentang perempuan. Karena saya mengalami itu. Jadi saya ada di satu tempat yang tidak pernah diakui orang. Ketika saya datang untuk mau melayani, mereka sudah panggil orang lain. Atau ketika saya datang, mereka tidak menganggap saya. Ada yang mereka ketemu saya, mereka kenal, saya menyapa mereka, tidak balas apaan saya. Jadi menjelang usia 9 tahun ini, Tuhan proses ego saya harus benar-benar mati. Saya harus benar-benar rendah hati. Amin. Mengalami seperti ini. Dan saya juga bersyukur bahwa anak saya yang bungsu sudah lulus SMA. Dan itu luar biasa. Haleluya. Ya, banyak hal yang Tuhan alami, tapi kalau sampai saat ini saya tetap melayani Tuhan, itu karena kemurahan, karena panggilan Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup saya. Tuhan dahsyat, amin. Tuhan yang menolong saya yakin juga para pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini. Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Tuhan dahsyat, diproses luar biasa. Anaknya yang bungsu, yang udah lulus SMA ya? Kalau yang kakak sudah kuliah, sekarang masuk semester 2, mau S3 di UPH. Oh, luar biasa. Di sini yang bungsu masih SD ya. Di Tangerang masih SD yang bungsu. Saya punya anak 2 saja. Tapi yang sulung udah semester. Hah? Kenapa? Saya memang minta cuma 2. Karena saya menikah juga di Oh ya, jadi cukup 2 saja ya. Luar biasa, saudara sudah mau mendengarkan kesaksian ya, diproses oleh Tuhan. Perjalanan panjang kayak bangsa Israel ya. Berjalan berputar-putar ya, berputar-putar sampai ke Ambon ya. Diproses ya oleh Tuhan. Tapi malam hari ini kita melihat bahwa narasumber
tetap melayani, eksis dalam pelayanan. Tuhan tolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam rumah tangga, pelayanan pribadi, saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara, hari-hari ini, siapapun kita yang mengalami proses oleh Tuhan, kita yang mengalami proses lewat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sakit penyakit yang kita alami, proses ekonomi, usaha, pekerjaan kita pribadi dengan orang lain, bahkan tadi ya, tetapi kita melihat lewat kebenaran, lewat kesaksian, jangan pernah menyerah, bahkan jangan pernah undur daripada Tuhan. Kalau dia tersinggung, narasumber, kalau yang wanita Kanaan ini tersinggung, ya udah dia langsung balik belakang dan langsung kabur, ya. Tuhan ini yang benar aja, emang saya disamain sama anjing kan begitu. Udahlah, nggak usah. Saya yakin dia tidak akan melihat pertolongan yang terjadi. Yes, ya, tetapi karena dia tidak menyerah, dia tidak tersinggung, ya, maka dia melihat pertolongan yang luar biasa. Dia tetap bertekun, dia tetap bertahan, dia tetap berdiri teguh, maka dia melihat pertolongan yang dahsyat daripada Tuhan. Malam hari ini, siapapun kita, siapapun engkau yang ada di ujung telepon ini, apa yang engkau alami, apa yang masalah yang engkau hadapi, firman Tuhan sudah menasehatkan kita pada malam hari ini. Berdiri teguh, jangan pernah goyah, tetap bertahan, jangan mundur, dan jangan pernah menyerah. Maka engkau akan melihat pertolongan yang dahsyat seperti apa yang dialami oleh narasumber. Pertolongan yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam pribadi, rumah tangga, dan pelayanannya. Puji Tuhan, dan ini akan dia impartasikan bagi kita semua pada malam hari ini, bahwa apabila kita tidak mundur, kita bertahan dalam proses, maka kita akan melihat pertolongan Allah pada malam hari ini. Haleluya, Yesusku dahsyat. Sekali lagi terima kasih narasumber Ibu Gembala yang luar biasa, yang cantik dan manis, katanya selalu bilang Ambon manise karena sudah tinggal di Ambon. Puji Tuhan, ada iparku orang sana juga, puji Tuhan, ya. Tuhan memberkati, berkat Allah menjadi bagian lewat kebenaran firman Tuhan dan lewat kesaksian yang hidup yang menghidupkan setiap kita pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan berdoa. Engkau siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu. Saudara yang ada di ujung telepon, apa yang engkau gumuli pada malam hari ini, apa yang terjadi, apa yang engkau alami pada malam hari ini, engkau hanya melihat Tuhan yang ada pada malam hari ini. Engkau melihat manusia, mungkin engkau akan kecewa. Tapi tatkala engkau lihat Tuhan yang ada, Yesus yang ajaib, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Dan engkau akan mengalami keselamatan. Engkau akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya akan berdoa untuk narasumber yang diurapi oleh Tuhan pada malam hari ini. Dan kami narasumber. Dan saya akan berdoa bagi saudara yang ada di ujung telepon ini. Apapun yang menjadi persoalan, masalah engkau, maka Yesus dahsyat akan selalu menjadi bagianmu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah namamu. Hamba mengangkat tangan dari Tangerang ini Tuhan, untuk hamba berdoa bagi Tuhan rekan sekerja hambamu yang ada di Ambon Tuhan. Lewat pemberitaan kebenaran, lewat kesaksian, sudah memberkati setiap kami pemirsa Yesusku dahsyat. Dan saya percaya berkat yang sama akan turun bagi hambamu ini dalam nama Yesus. Berkat pengurapan, berkat ilahi, berkat kasih karunia talenta yang dahsyat dan luar biasa, engkau berikan bagi hambamu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah berkat Allah, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus, apapun yang terjadi
terjadi pada narasumber ini. Tetap Roh Kudus menghibur hari ini, besok, dan sampai selamanya. Terima berkat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada malam hari ini juga Tuhan, hamba-Mu Tuhan bersama narasumber, kami akan mengangkat tangan Tuhan. Kami akan berdoa siapapun Engkau pemirsa yang ada di ujung telepon ini. Kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi ruang, waktu, dan jarak. Kuasa Tuhan selalu ada bagimu. Tatkala Engkau merespon dengan benar, tatkala Engkau percaya dengan sungguh-sungguh pada malam hari ini, maka mujizat Allah akan terjadi dalam hidupmu. Pertolongan Allah akan terjadi di dalam hidupmu. Karya Allah akan terjadi dalam hidupmu. Percaya dengan iman. Sebagaimana orang Kanaan ini, perempuan Kanaan percaya kepada Yesus yang dahsyat, maka terjadi kesembuhan, terjadi pertolongan terhadap anaknya. Sebab itu pada malam hari ini, mari saudara yang ada di ujung telepon ini percaya, jangan menyerah dan jangan mundur. Maka Yesus yang dahsyat akan terjadi dalam hidupmu. Apapun yang engkau alami, kami angkat tangan di hadapan hadirat-Mu. Narasumber bersama hamba-Mu ini Tuhan, mohon belas kasihan Allah tercurah di dalam setiap pribadi kami. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Kami angkat tangan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bagi orang-orang yang kami kasih, yang Engkau kasihi, yang ada di ujung telepon ini, siapapun dia Tuhan, kami percaya tatkala dia percaya dengan sungguh, maka mujizat Allah terjadi, pertolongan Allah terjadi, kasih sayang Allah terjadi di dalam kehidupan seluruh pemirsa yang ada di ujung telepon ini. Sebab itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Tuhan pemirsa Tuhan yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus dahsyat akan senantiasa terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh setiap sakit penyakit yang engkau alami pada malam hari ini. Sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus berada di bagian tubuhmu dimanapun. Percaya dengan iman, maka Yesus yang dahsyat akan menjadi bagianmu. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dan kami berdoa Tuhan, bagi yang mengalami Tuhan Yesus tumor atau kelenjar apapun di seluruh bagian, dimanapun bagian yang Tuhan mengalami penyakit ini, kami berdoa Tuhan, kami angkat tangan di hadapan hadirat-Mu, dan kami turunkan kuasa kesembuhan bagi seluruh pemirsa yang mengalami sakit penyakit ini. Dalam nama Yesus, sembuh. Darah Yesus yang berkuasa terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bagi Tuhan Yesus pemirsa yang sementara cuci darah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, kekuatan kasih Allah, sukacita damai surgawi menjadi bagian seluruh pemirsa yang ada di ujung telepon ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, bagi seluruh yang mengalami operasi batu empedu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah pulihkan, sembuh. Tuhan Yesus yang mengalami Tuhan masalah dalam leher Tuhan, dalam pita suara Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh Tuhan. Dan kami percaya Yesus yang dahsyat akan senantiasa menjadi bagian seluruh pemirsa yang ada di ujung telepon ini. Mereka percaya dengan sungguh, maka akan terjadi dalam hidup Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk yang stroke Tuhan malam hari ini. Kami berdoa dalam nama segala otot-otot yang sudah tidak berfungsi, otot-otot yang mulai mengecil Tuhan, tumbuhkan kembali otot yang baru, regenerasi Tuhan yang baru Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, saraf yang sudah tidak bisa Tuhan untuk memerintahkan otot bekerja, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, yang sakit di ruang ICU, yang sakit Tuhan luar ruang biasa, yang sakit yang ada di rumah, yang sakit corona yang lagi karantina mandiri, yang sakit corona yang ada di rumah sakit, bahkan di ruang ICU, kami percaya tangan Tuhan yang kuat dalam nama Yesus, sembuh, yang senantiasa menjamah dan memulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu senantiasa melimpah bagi seluruh pemirsa yang ada di ujung telepon ini. Ada begitu banyak yang kami dengar bahwa mereka selalu ada dan melihat, karena mereka ingin kuasa Yesus yang dahsyat akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Baik pun sakit penyakit, baik pun usaha Tuhan, usaha
usaha mereka yang mulai sepi, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang mempunyai kendali kehidupan seluruh pemirsa, sehingga sembuh Tuhan, dan sehingga Tuhan di dalam Tuhan usaha mereka Tuhan, Engkau Tuhan menolong Tuhan, dan Engkau menyatakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, dan Engkau menyembuhkan dari kepailitan Tuhan, dan sehingga Tuhan Yesus ada Tuhan, terjadi Tuhan perubahan di dalam usaha mereka Tuhan oleh karena Engkau. Dan dalam pekerjaan dalam nama Yesus Engkau tolong, Engkau nyatakan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Segala sakit penyakit apapun yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu, tapi kami hari ini tatkala mereka tidak mundur, tidak menyerah, tetapi tetap teguh berdiri, percaya kepada Engkau Yesusku dahsyat dengan iman, maka terjadi kesembuhan lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini, diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami hanya berserah kepada Engkau dan kami percaya kuasa Allah mujizat nyata Tuhan dalam kehidupan seluruh pemirsa. Biarlah pada malam hari ini Engkau terima berkat yang besar dari Allah Bapa, berkat daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun bagimu hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita pada malam hari ini. Saya percaya berkat Allah menjadi bagian kita, dan Tuhan memberkati bagi narasumber yang luar biasa pada malam hari ini yang kembali meneguhkan setiap kita supaya jangan mundur apapun yang terjadi. Amin. Haleluya. Jangan menyerah apapun yang terjadi. Puji Tuhan. Tetap percaya, maju terus, pantang mundur. Puji Tuhan. Tuhan memberkati sekali lagi narasumber untuk firman Tuhan dan kesaksian yang luar biasa ya pada malam hari, menguatkan. Apalagi juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, banyak hal yang terjadi, tetapi tatkala kita teguh berpegang kepada kebenaran, maka Tuhan selalu ada bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih juga. Dan saudara, saya sebagai penyuluh, saya selalu mengingatkan kepada kita untuk memakai masker, selalu cuci tangan, dan saudara menjaga jarak. Seperti saya dengan narasumber, kami tetap menjaga jarak, ya, menjaga jarak karena ikut pemerintah, apa yang pemerintah katakan. Engkau di sana, aku di sini. Engkau di Ambon, aku di Tangerang. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, menjaga jarak. Yang belum divaksin, nggak usah takut. Tadi saya mendengar dari saudara ada yang takut. Nggak usah takut, ya, divaksin. Itu aman dan terkendali. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita mengikuti anjuran pemerintah, maka kita menjadi warga negara yang baik. Kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, kita menjadi warga negara surgawi. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati dan puji Tuhan. Dan kita akan melihat Ibu narasumber yang bergabung bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini handphone gak ngehang ya, jadi saya bisa melihat yang bergabung bersama kita dalam program Yesusku Dahsyat. Melani Putri, Ibu Ika dari Luwuk, puji Tuhan, Tuhan memberkati, haleluya. Ibu Sani, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ibu Mailing Pede dari Poso, Tuhan memberkati. Ibu Yani Mariam, puji Tuhan, ya, ada di sekitar sini ya, Bu Gem, sahabatku, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Percaya Tuhan akan semakin pulihkan Pak Gemnya, puji Tuhan. Pak Cong Saryanto, jemaat Tuhan, puji Tuhan. Pak Cong percaya bahwa Tuhan dahsyat dan Tuhan luar biasa, senantiasa menolong, menjamah dan menyembuhkan. Puji Tuhan, haleluya. Percaya dengan iman, jangan mundur, kata firman Tuhan ya, haleluya, puji Tuhan. Ibu Ike, puji Tuhan, sudah bersama-sama Friska Tanggulungan. Puji Tuhan Bu, haleluya. Puji Tuhan, Yesus dahsyat menjadi bagian kita pada malam hari ini. JL Peleng, siapakah dia? Itu adalah my hubby, puji Tuhan, yang selalu mendukung, mensupport. Puji Tuhan, yang selalu mengiringi dengan gitarnya yang khas. Puji Tuhan, karena saya nggak bisa main gitar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, Ibu Ritna Rengkung Bugam dari Luwuk,
Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, Mom Norca Tilaar, Tuhan memberkati. Jangan lupa cepat balik ke tempat. Nanti Yesusku dahsyat lagi menunggu, Mom. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Lagi santai di Manado, narasumber. Ya. Lagi jelong-jelong. Jangan lupa oleh-oleh kirim ke Ambon dan kirim ke Tangerang ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Hambanya Pak Ardi masih. Tuhan memberkati. Sudah bersama. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ibu jemaat Tuhan Juliana Liu. Tuhan memberkati. Saya percaya Yesusku dahsyat menjadi bagian pada malam hari ini. Pantang menyerah. Puji Tuhan. Esther Magda Silvani Fani. Puji Tuhan. Haleluya. Siap? Hah? Dari Ambon, teman dari Ambon. Teman Oh, saya puji dari Tuhan. Wah, puji Tuhan. Tuhan memberkati, Bu. Haleluya. Kita salam kenal dari host ya buat Ibu Esther. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ibu Eva Wewengkang. Puji Tuhan. Ibu Eva. Tuhan memberkati. Ibu Ike. Jemaat Tuhan. Ibu Agustin. Tuhan memberkati. Haleluya. Tetap semangat. Jangan lupa kalau bisa hari ini ditunggu di pastori ya. Bu Agustin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Bu Baby Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, from Bandara. Tuhan memberkati, Bu. Haleluya. Percaya Tuhan selalu ada bagimu. Ibu Bugam Sofi Koba dari Semarang. Halo Semarang. Apa kabar? Ya, ini ada Tangerang dan Ambon. Haleluya Semarang. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pak Fodi Moko Ago. Puji Tuhan. Pak Sek Waksek ini. Wasek Banten. Halo Pak Fodi, Pak Wasek, puji Tuhan, dan Opak Belanda. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Sahabatku Vivi Michelle Rembat from Manado. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Berkat Allah menjadi bagian. Oh, puji Tuhan, sukses terus berkat. Haleluya. Tuhan memberkati cantik. Puji Tuhan. Bu Rektor Yati Tambun. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat buat cantik Tia ya. Sudah sebentar lagi mau pindah tali nih. Besok kali ya atau kapan ya mau pindah tali Bu Rektor ya. Puji Tuhan. Kita tinggal menghadiri syukurannya. Puji Tuhan. Bu Norca Tumbelaka. Amin. Puji Tuhan Bu Norca. Tuhan memberkati Bu Gem. Haleluya. Puji Tuhan. Bu Helda Poluan. Tuhan memberkati from Luwuk. Halo Bu Gem. Salam kenal ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan memberkati, berkat Allah menjadi bagian kita pada malam hari ini lewat program Yesusku Dahsyat. Dan Yesus Dahsyat akan senantiasa menjadi bagian kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, tetap percaya, jangan mundur dan jangan menyerah ya. Kalau kira-kira kita sudah mau menyerah dengan keadaan, kita ingat aja firman Tuhan malam hari ini dari hambanya, dari Ambon. Puji Tuhan. Jadi kita akan ingat ya, mesti ada sesuatu yang menjadi kode ya untuk kita. Oh, ibu dari Ambon. Puji Tuhan. Manise gitu, selalu manis. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua sekali lagi. Narasumber terima kasih. Tuhan memberkati, sudah memberkati lewat program Yesusku Dahsyat. Tuhan juga memberkati Ibu Ji. Amin. Pelayanan di Tangerang. Amin. Luar biasa. Oh, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk doa-doanya dan ucapannya. Tuhan memberkati kita semua. Salam semua. Sampai ketemu besok pada jam yang sama. Besok hari kita akan mulai jam 6:30. Puji Tuhan. Jadi besok Yesusku Dahsyat 6:30 karena saya ada ibadah. Puji Tuhan. Jadi 6:30 kita akan mulai. Saudara jangan lupa ada di Yesusku Dahsyat pada jam 6:30. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Sampai ketemu pada besok malam. Puji Tuhan.